Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Al. Gimana kabarnya nih? Sehat kan? Di kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Grand Street Hooligan yang dirilis pada tahun 2005. Film ini menceritakan tentang konflik yang sebenarnya sering terjadi di negara tercinta kita ini, yaitu perseteruan antara masing-masing pendukung klub bola. Yang seperti kalian tahu, film bertemakan seperti ini akan lebih banyak menampilkan kebrutalan, perkelahian, sampai bunuh-bunuhan. Oleh karena itu, film ini akan sangat seru untuk ditonton oleh kaum-kaum batang. Film ini disutradarai oleh Lexi Alexander, dan tanpa banyak berbasa-basi di awal video, penasarin? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan sekelompok orang yang merupakan supporter klub bola West Ham yang dikenal dengan GSI, di mana kelompok tersebut dipimpin oleh seorang pria bernama Pat. Saat itu mereka tengah berjalan-jalan di sebuah stasiun, dan pada saat itu juga mereka bertemu dengan supporter klub bola Tottenham. Sempat terjadi adu mulut, kemudian mereka pun terlibat bentrok di sana. Tottenham's due north. Setelah kejadian tadi, scene beralih ke sebuah universitas ternama Harvard, di mana di sana kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Matt, yang dimana pada saat ini Matt sedang membereskan barang-barangnya karena Matt telah dikeluarkan dari Harvard karena ketahuan membawa narkoba. Perlu kalian tahu, sebenarnya narkoba yang ditemukan di lemari Matt merupakan narkoba milik rekan sekamarnya, yaitu Jeremy. Namun Matt yang culun tidak berani mengungkap kebenaran tersebut karena Jeremy merupakan seorang putra dari salah satu orang penting di Amerika. Sebelum pergi, Jeremy sempat memberikan Matt uang $10.000, dan Jeremy berjanji setelah ia lulus nanti Jeremy akan membantu Matt karena Matt sudah dengan lapang dada menjadi kambing hitam dari masalahnya. Totally hook you up. Saving my ass. Setelah di-kick dari kampus, Matt sempat ingin melaporkan kejadian ini ke ayahnya, namun ayah Matt tidak dapat dihubungi karena sedang berada di luar negeri. Karena tak tahu akan pergi kemana, Matt pun memutuskan untuk pergi ke Inggris dengan niat menemui kakak perempuannya. Singkat cerita, saat Matt telah sampai di Inggris, ia dijemput oleh kakak perempuannya bernama Shannon. Dalam perjalanan pulang, Matt menceritakan semua kejadian yang dialaminya di kampus dan penyebab mengapa ia bisa dikeluarkan. Namun saat Shannon bertanya apakah Matt sempat membela diri, Matt hanya berkata bahwa dia tidak mempunyai kesempatan untuk melawan keluarga Jeremy. It was my roommate. He's a total cokehead. You fought it, right? Singkat cerita, saat di rumah, Shannon memperkenalkan suaminya Steve kepada Matt. Tak lama kemudian ada seorang pria yang datang ke sana, yang dimana pria tersebut merupakan Pat, pria yang kita lihat di awal film tadi. Maksud dan tujuan Pat datang ke sana adalah untuk meminta uang jajan kepada kakaknya Steve, yang dimana ternyata Pat masih bergantung hidup kepada kakaknya Steve. Steve pun akan memberikan uang kepada Pat asalkan Pat mau mengajak Matt untuk menonton pertandingan bola bersamanya. Karena sejujurnya malam ini Steve dan Shannon sudah membuat acara kenikmatan berdua. Pat yang tak mempunyai pilihan lain terpaksa mengiyakan permintaan tersebut. I'll give you if you take Matt here to the match. Go on. Well, come on then. Di tengah-tengah perjalanan, Pat sempat mengusulkan sebuah ide di mana ia meminta Matt untuk membagi dua uang yang diberikan oleh Steve. Dan setelah mendapatkan bagiannya masing-masing, Matt bebas melakukan apapun yang ia mau. Namun Matt menolak usulan dari Pat karena Matt sudah berjanji kepada Steve. Matt yang kesal melihat tingkah Pat langsung mengecohnya dan ingin menendangnya, namun hal tersebut sangat sia-sia untuk dilakukan. Tapi karena kejadian tadi, Pat justru mengajak Matt untuk bertemu dengan teman-teman supporter GSI lainnya. Serves you right for fighting like a bleeding tar. Fuck it. Singkat cerita, sebelum memasuki tempat tongkrongan, Pat sempat mengingatkan Matt untuk jangan pernah bilang bahwa ia mempunyai seorang ayah jurnalis, karena sejatinya supporter sepak bola sangat membenci polisi dan jurnalis karena mereka sering merusak citra hooligans.
Shut up until you've spoken to, and you might have a better run of things. Saat masuk ke dalam bar, Pat mulai memperkenalkan satu persatu rekan-rekan akrabnya. Saat dalam sesi perkenalan, semua rekan Pat menerima kedatangan Matt, terkecuali seorang pria bernama Bovar. Karena menurutnya jika orang luar berbaur dengan para petinggi GSI, itu dapat merusak pandangan klub-klub lain terhadap supporter GSI. Namun Pat berusaha meyakinkan Bovar bahwa Matt tidak akan menjadi pengacau. Setelah itu, Matt pun berbaur dengan rekan-rekan Pat dan menikmati suasana tongkrongan tersebut. Singkat cerita, setelah para supporter WSH meringankan tubuh mereka, mereka pun berjalan bersama-sama menuju ke stadion. Sebelum masuk ke stadion, Pat pun menyuruh Matt untuk menundukkan kepala mereka agar wajah mereka tidak terdeteksi oleh CCTV. Di dalam stadion, Pat, Matt, dan yang lainnya menyaksikan serunya jalan pertandingan. Di sisi lain, saat ini Bovar sedang menyamar sebagai petugas lapangan dan pergi menuju ke arah supporter musuh. Saat tim WSH berhasil mencetak gol, Bovar langsung mengayam-ayami supporter musuh di depan tribun musuh. Sungguh-sungguh bernyali sekali, bukan? Akibat tindakan Bovar ini, ia sekarang menjadi sorotan satu stadion. Setelah pertandingan selesai, Pat dan kawan-kawan berkumpul di luar stadion. Salah satu rekan Pat pun mendapatkan informasi bahwa sebagian besar supporter musuh masih berada di daerah mereka. Pat yang mendengar hal tersebut langsung berniat untuk mendatangi mereka, namun Matt yang tidak ingin ikut campur memilih untuk pulang. Dan tanpa Matt sadari, ia sedang dipantau oleh supporter musuh yang sedang berada di sana. Saat Matt dalam perjalanan pulang, Matt diikuti oleh beberapa orang supporter musuh. Let's get him. Maybe I should head home. Yeah, don't worry. Dan benar saja, saat Matt sedang melewati jalan sepi, Matt langsung dikejar oleh beberapa supporter musuh. Saat Matt tertangkap, Matt sampai memberikan alasan bahwa ia hanyalah seorang turis, namun para supporter musuh tidak peduli dan akan tetap menyiksa Matt. Saat Matt hendak disiksa, beruntung Pat dan kawan-kawan datang tepat waktu dan terjadilah bentrok di sana. Bentrok tersebut pun dapat dimenangkan oleh GSI dengan mudah, namun sayangnya salah satu dari mereka berhasil melarikan diri. Saat Pat dan yang lainnya hendak pulang menggunakan mobil, tiba-tiba orang yang berhasil kabur tadi muncul dan langsung melempar mobil mereka menggunakan batu. Pat dan yang lainnya pun melakukan pengejaran, namun ternyata itu merupakan jebakan untuk membawa Pat ke tempat yang lebih sepi agar supporter musuh bisa menghabisi mereka semua. Matt yang melihat puluhan supporter musuh sedangkan mereka hanya berenam langsung ciut dan mengajak Pat untuk segera pergi melarikan diri. Namun Pat menolak hal tersebut dan akan tetap berjuang demi nama supporter dan klub bolanya. Dan Pat sempat berkata jika Matt takut anggap saja ia akan bertarung dengan seseorang yang paling dibenci olehnya. Setelah mendengar kata-kata tersebut, tingkat kepedean Matt bertambah pesat dan mereka langsung saling menyerang satu sama lain. Karena kalah masa, Pat dan rekan-rekannya pun nampak kesulitan dan hampir ingin terdesak. Namun beruntung Bovar datang ke TKP dengan membawa beberapa pasukan GSI, dan kedatangan Bovar di sini membuat GSI menang bentrok untuk kesekian kalinya. Let's push him up now. Singkat cerita, keesokan harinya saat Pat dan Mas sedang membeli uduk di depan gang, Mas sempat bertanya kepada Pat mengenai GSI dan apa itu supporter bola. Pat pun menjelaskan bahwa masing-masing klub bola di Inggris mempunyai supporter bola untuk mendukung klub mereka. Sama seperti di Indonesia, Persija mempunyai The Jack dan Persib mempunyai Viking untuk mendukung masing-masing tim mereka. GSI sendiri sebenarnya mempunyai sebuah rival dari supporter Millwall, yang dimana kedua kubu tersebut tidak pernah akur di sepanjang sejarah sepak bola di Inggris. Millwall sendiri dipimpin oleh seorang pria bernama Tommy, yang dimana Tommy sendiri mempunyai dendam yang amat mendalam dengan GSI karena anak Tommy telah terbunuh akibat suatu bentrok dengan GSI. Pada masa itu GSI belum dipimpin oleh Pat, namun karena insiden kematian anak Tommy, pemimpin GSI pada masa itu memilih untuk resign dan memulai hidup baru yang lebih baik. Their top boy's this geezer named Tommy Hatcher. Horrible old cunt. Saat Pat dan Matt kembali ke rumah Steve pun sempat dibuat marah karena melihat wajah Matt yang sudah bonyok. Steve dan Pat pun saling beradu mulut hingga pada akhirnya keributan pun terjadi dan Steve langsung mengusir Pat dan Matt dari sana. I'm so sorry. Kemudian setelah kejadian tadi, Pat dan Matt pergi ke bar tempat tongkrongan anak-anak GSI. Saat sampai di sana, Bovar langsung menyindir Pat dengan mengatakan bahwa semakin hari Pat makin terlihat seperti pasangan LGBT dengan Matt. Pat yang mendengar hal tersebut sontak tidak terima dan mengajak Bovar untuk membicarakan masalah ini di luar. Namun beruntungnya pertikaian tersebut dapat dilerai oleh rekan-rekan lainnya. We can go outside. Hey, Bob.
Come on, show shot, mate. Singkat cerita, saat ini Matt sudah tinggal bersama dengan Pat. Keesokan harinya Pat mengajak Matt untuk pergi ke sebuah lapangan sepak bola yang ternyata Pat sendiri merupakan pelatih sepak bola untuk anak-anak daerah sekitaran sana. Kemudian Pat pun akan memperkenalkan sekali anak-anak sana dan Pat menyuruh Matt untuk menjadi penjaga gawang. Saat pertandingan telah dimulai, kita akan diperlihatkan kemampuan anak-anak Inggris dalam bermain sepak bola, di mana Matt sudah tidak ada harga dirinya dibuat oleh anak-anak sana. Singkat cerita, malam harinya di bertempat tongkrongan, Bovar datang ke sana dan melihat rekan-rekannya sedang asik bercanda dengan Pat dan Matt. Bovar yang melihat hal tersebut merasa seperti tidak dianggap oleh mereka semua. Kemudian Bovar pun pergi ke Millwall dengan maksud dan tujuan yang tidak diketahui. Saat sampai di Millwall, Bovar memasuki sebuah restoran dan tak lama kemudian datang seorang pria tua yang ternyata itu merupakan Tommy, pemimpin Millwall yang dibicarakan oleh Pat tadi. Di sini kita akan melihat watak buruk Tommy yang dimana ia merasa seperti raja dan tak ada yang boleh membantahnya. Hal tersebut dibuktikan saat Tommy sedang berbicara dengan Bovar. Terlihat ada seorang pelanggan restoran yang bercanda gurau dengan pacarnya sampai menimbulkan sedikit kebisingan. Karena masalah sepele tersebut, Tommy langsung menghampiri sepasang kekasih tersebut dan Tommy dengan santainya menghajar pria tersebut. Sempat terjadi keributan hingga orang-orang di sana mulai memanggil pihak berwajib dan Tommy dengan yang lainnya terpaksa harus pergi dari sana. Now, can I recommend that you shut her up? Fucking stop it! Kemudian keesokan harinya Pat dan beberapa rekannya akan melakukan perjalanan menuju ke Manchester. Awalnya Matt tidak ingin ikut dengan mereka, namun saat Pat dan rekan-rekannya sudah berada di dalam kereta, Matt tiba-tiba datang menyusul ke sana. Awalnya Bovar tidak menerima kedatangan Matt, namun karena sudah terlanjur berada di sana, Bovar mau tidak mau harus menerima Matt di sana. What are you doing here, Matt? I ain't going in with fucking mug. Di tengah-tengah perjalanan, rekan Pat yang lainnya melaporkan bahwa di stasiun tempat pemberhentian mereka selanjutnya sudah dipenuhi dengan supporter Manchester United yang tengah menunggu kedatangan mereka. Dan sebaiknya, Pat dan yang lainnya membatalkan perjalanan mereka ke Manchester. Mereka yang mengetahui hal tersebut langsung memukul tombol darurat agar kereta bisa melakukan pemberhentian mendadak. Setelah turun dari kereta, mereka masih tetap akan pergi ke Manchester sebagai seorang pria dan menghampiri kemenangan mereka. Mereka semua pun akan menaiki sebuah mobil box untuk sampai di daerah Manchester. Pete, I got an idea. Sesampainya di daerah Manchester, benar saja di sana terdapat beberapa supporter MU yang sudah menunggu kedatangan mereka. Para supporter Manchester pun awalnya tidak mencurigai mobil box yang ditumpangi oleh Pat dan kawan-kawan, hingga pada akhirnya Pat dan yang lainnya langsung keluar dari mobil box dan menyerang para supporter Manchester yang berada di sana. Dalam pertempuran kali ini, lagi dan lagi JSI dapat memenangkan bentrok dengan supporter lain, dan saat polisi datang, mereka langsung melarikan diri dari sana. Setelah Matt melewati semua kejadian bersama JSI, sekarang Matt sudah menemukan jati dirinya, dan Matt juga sampai membuat tato logo JSI di dada tepos miliknya. Singkat cerita, saat Matt berkunjung ke rumah Shannon, ternyata di sana sudah ada ayahnya. Saat bertemu dengan ayahnya, ayah Matt sempat kesal karena Matt tidak menghubungi ayahnya mengenai masalah di kampusnya. Namun di sini Matt justru malah memarahi ayahnya balik karena ayahnya yang susah dihubungi pada saat itu. Matt juga menduga bahwa ayahnya datang ke Inggris bukan hanya semata-mata untuk menemuinya. Dan benar saja, ternyata ayah Matt datang ke Inggris sekalian untuk menghadiri pertemuan jurnalis di London Times. I'm not 5 years old anymore. It takes a little bit more to manipulate me. Kemudian berita TV mengabarkan mengenai turnamen FA yang merupakan turnamen tertua dan bergengsi di Inggris. Para pembawa acara pun mengumumkan mengenai pertandingan yang akan berlangsung. Setelah mengumumkan beberapa tim, akhirnya West Ham ditemukan dengan Millwall, yang dimana pertandingan antara klub bola ini sudah ditunggu-tunggu selama 10 tahun terakhir. Mendengar hal tersebut, sontak Pat dan rekan-rekannya sorak gembira dan saling mengabarkan satu sama lain. Dan saat itu juga salah satu rekan Bovar melihat match yang sedang masuk ke dalam gedung London Times. Bovar yang mendengar hal tersebut sontak kesal karena London Times merupakan tempat berkumpulnya para jurnalis yang sering mengganggu para hooligans. Fucking yes! You're not gonna believe who I've just seen walk into the time. Yeah, mate, slight. Setelah keluar dari London Times, ayah Matt mengajak Matt untuk kembali ke Harvard dan membersihkan namanya di sana. Namun Matt menolak ajakan ayahnya tersebut dan Matt beralasan bahwa sekarang ia sedang menulis sebuah jurnalis seperti yang diajarkan oleh ayahnya. You've got to get back to Harvard. You got to clear your name. I am keeping a journal.
Kembali ke Steve dan Shannon di mana saat ini mereka sedang membicarakan Matt. Betapa terkejutnya Steve yang mengetahui bahwa Matt mempunyai keinginan untuk menjadi seorang jurnalis. Karena selama ini Steve tidak pernah mengetahui mengenai hal ini dan Steve juga tidak tahu jika Matt merupakan seorang mahasiswa jurusan jurnalis. Setelah mendengar hal tersebut, Steve langsung pergi dengan niat mendatangi Matt. Saat Steve sampai di bar dan hendak mengajak Matt keluar, tiba-tiba suasana bar tersebut berubah yang ternyata Steve merupakan mantan pemimpin JSI yang pernah membawa JSI ke masa kejayaan dulu. Toast! Welcome home, Major. Scene kemudian beralih ke tempat kediaman Pat di mana di sana Bovar dan rekan-rekan lainnya datang ke sana untuk memberitahu Pat bahwa mereka semua melihat Matt masuk ke dalam gedung London Times. Kemudian Bovar dan yang lainnya mulai melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang Matt dan benar saja di dalam tas dan laptop Matt mereka menemukan sebuah artikel tentang JSI serta member-member yang ada di dalamnya. Pat yang mengetahui hal itu sempat kecewa dan bergegas pergi untuk menemui Matt. Here we go. Where? Kembali ke Steve dan Matt di mana di sini Steve menceritakan masa lalunya dan mengapa ia pensi dari ketua JSI. Di mana 10 tahun yang lalu tepatnya saat pertandingan West Ham melawan Millwall, pada saat itu West Ham kalah 3-0 dari Millwall dan para supporter Millwall menertawakan JSI karena kekalahan tersebut. Steve yang mendapatkan perlakuan tersebut nampak tidak terima dan Steve mulai mengumpulkan semua supporter West Ham untuk menyerang Millwall di kandangnya sendiri. Saat keributan tersebut berlangsung, anak Tommy terjebak di tengah-tengah bentrok dan naasnya anak Tommy harus meninggal karena terinjak oleh kaki JSI. Setelah kejadian itu, hidup Steve pun dipenuhi dengan penyesalan hingga pada akhirnya Steve bertemu dengan Shannon, kakak Matt yang dapat merubah hidup Steve menjadi lebih baik. I saw that little lad go down much after that. And that's when I met your sister. Setelah itu, Pete datang ke sana dan langsung menghajar Matt saat itu juga. Steve yang berada di sana berusaha untuk menenangkan mereka semua. Pete pun meminta penjelasan mengapa Matt pergi ke London Times dan apa maksud dari artikel JSI yang ada di laptopnya. Matt pun mencoba menjelaskan bahwa artikel yang ada di laptopnya merupakan catatan hariannya dan ia pergi ke London Times bersama dengan ayahnya dan Pete juga mengetahui hal itu. Bovar yang mendengar bahwa Pete tahu Matt ini merupakan seorang dari keluarga jurnalis langsung berdebat dengannya. Saat Bovar ingin menghantam Matt, Pete berusaha untuk menghentikan Bovar, tapi justru Bovar terpental sampai ia terluka. Setelah mendapatkan perlakuan tersebut, Bovar nampak kecewa dengan Pete dan Bovar langsung pergi dari sana. You shut up! Fuck the lot of ya! Get yourself cleaned up! Ternyata Bovar pergi mengunjungi tempat tongkrongan Millwall. Di sana Bovar bercerita mengenai masalah yang sedang terjadi di JSI kepada Tommy. Bovar juga meminta kepada Tommy untuk menyerang markas JSI dan jurnalis sialan yang tidak lain adalah Matt. Awalnya Tommy bertanya mengapa aku harus mematuhi permintaanmu dan Bovar menjawab bahwa saat ini di sana sedang ada Steve pemimpin JSI yang harus bertanggung jawab atas kematian putra Tommy. Tommy yang mendapatkan informasi tersebut langsung prepare mempersiapkan pasukannya untuk menyerang JSI. What do you want, bro? He's out of boozer now. So Major's there too. Singkat cerita, saat Pat dan yang lainnya sedang memikirkan nasib JSI ke depannya, ternyata Tommy dan pasukannya sudah berada di luar. Sebelum menyerang JSI, Tommy terlebih dahulu melumpuhkan Bovar. Setelah itu, Tommy langsung menyerang tempat tongkrongan JSI bersama dengan pasukannya. Saat pertempuran sedang berlangsung, Tommy melihat Steve dan Tommy langsung menghampiri Steve. Awalnya Steve sudah tidak ingin berkelahi, tapi Steve terpaksa harus berkelahi. Tapi naasnya, Steve harus terluka parah karena Tommy menusukkan pecahan beling ke leher Steve. Setelah melakukan hal tersebut, Tommy bergegas pergi dari sana. I know I'm sorry! No! Sorry! You die tonight, and me and you are even. It's done! Let's go! Pat dan yang lainnya pun mencoba menyelamatkan Steve dan segera membawanya ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Steve langsung diberikan pertolongan pertama dan setelah melewati perawatan beruntung Steve masih bisa diselamatkan. Setelah itu, Pat menghampiri Bovar dan bertanya apa maksud Bovar mengkhianatinya. Bovar pun menjelaskan bahwa ia hanya hilaf dan Bovar memohon agar Pat dapat memaafkannya. Namun Pat tak ingin melihat wajah Bovar di sini dan Pat menyuruh Bovar untuk pergi dari hadapannya. Backstabbing me. Tak lama kemudian, Shannon datang ke sana dan langsung meluapkan emosinya kepada Pat. Matt yang berada di sana mencoba untuk menenangkan Shannon agar bisa meredakan emosinya. Selanjutnya, saat ini Steve telah siuman. Steve yang melihat Shannon di sana meminta maaf kepadanya. Shannon pun mengerti bahwa masalah ini bukan kehendak Steve. Shannon pun memberitahu Steve bahwa Shannon dan anaknya akan pergi dari kota ini untuk menjaga keselamatan mereka.
so sorry. We're leaving tomorrow. It's not safe for us here now. Kembali ke Pat di mana ia memerintahkan rekan-rekannya untuk memberitahu Tommy bahwa GSI akan membalaskan perbuatan yang telah dilakukan oleh Millwall. Pat juga memberitakan untuk mempersiapkan lapangan kosong yang jauh dari kota untuk dijadikan lahan bentrok antara GSI melawan Millwall. Ini baru yang dinamakan laki. Punya masalah diselesaikan dengan baku hantam, bukan nyindir lewat sosial media. Cemen. You let Tommy know I want to straighten out. Somewhere quiet, away from Mobile. Di sisi lain, Bovar saat ini tengah bermabuk-mabukan dan meratapi penyesalannya karena telah mengkhianati rekan-rekan seperjuangannya sendiri. Keesokan harinya, Shannon pun mengajak Matt untuk prepare karena sebentar lagi taksi akan datang menjemput mereka. Dan mereka harus segera pergi dari kota ini. Saat Shannon pergi ke dalam dan ketika keluar, Matt sudah tidak ada di sana. Di sisi lain, masing-masing anggota GSI dan Millwall sedang bersiap-siap dan berpamitan dengan keluarga yang berada di rumah. Setelah itu, kedua kubu berjalan menuju ke tempat yang sudah dijanjikan. Saat dalam perjalanan, ternyata Matt menyusul Pat karena Matt tidak ingin meninggalkan GSI begitu saja, sebab hati Matt sudah menjadi bagian dari GSI. Setelah kedua kubu sampai di tempat perjanjian, mereka langsung saling menyerang dan inilah pertempuran antara GSI melawan Millwall. Di dalam pertempuran tersebut, kedua kubu nampak imbang dan di masing-masing pihak juga sama-sama terjatuh korban. Saat ini Pat sedang berhadapan dengan Tommy. Awalnya Pat dapat mengungguli Tommy, namun Tommy mendapatkan beberapa support dari pasukannya dan Tommy juga berbuat curang di mana ia bertarung menggunakan senjata. Hingga saat Pat mulai terpojok, Bovar datang membantu Pat dan setelah Bovar menghajar Tommy, Bovar membawa Pat yang terluka parah menjauh dari area pertempuran. Tapi tak lama kemudian betapa bodohnya Shannon yang malah datang ke sana bersama dengan bayinya. Tommy yang melihat Shannon di sana berniat untuk membunuh bayinya sebagai balasan atas kematian anaknya dulu. Saat salah satu bawahan Tommy menghampiri mobil Shannon, Matt dan Bovar berusaha untuk melindungi mobil tersebut. Setelah mengalahkan bawahan Tommy, Matt pun membawa Shannon pergi dari sana. Janet, stop! Matt! Janet, stop! Kemudian saat Tommy ingin mendatangi Shannon dan yang lainnya, Pat langsung menghalangi Tommy dan berbicara mengenai anak Tommy yang telah tewas. Tommy yang kesal karena Pat terus-menerus membicarakan anaknya langsung menghampiri Pat dan memukulnya sampai ia tewas. Melihat Tommy yang sudah tidak dapat terkontrol, orang-orang yang ada di sana pun mencoba menahan Tommy. Dan setelah kematian Pat, pertempuran pun selesai dengan mengorbankan seorang yang sangat berarti bagi GSI. He made me feel sick! Di sisi lain, Steve yang mendapatkan kabar mengenai kematian adiknya pun sangat terpukul dan seolah-olah tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Kembali ke Matt di mana Matt juga nampak sedih, namun Matt tidak akan memurungi kematian Pat dan akan menjalankan hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Pat. Singkat cerita, saat ini kita akan dibawa kembali ke Amerika di mana kita akan diperlihatkan Jeremy yang sedang rapat dengan beberapa kliennya. Tak lama kemudian Jeremy meminta izin untuk pergi ke toilet. Saat Jeremy berada di dalam toilet, ternyata Matt sudah berada di sana. Matt pun membuka pintu toilet Jeremy yang ternyata saat ini Jeremy sedang memakai narkoba. Matt pun kemudian mengajak Jeremy untuk mengobrol mengenai perjanjian mereka sebelum Matt dikeluarkan. Setelah cukup lama mengobrol, ternyata Matt merekam pembicaraan tersebut sebagai barang bukti untuk membersihkan namanya di Universitas Harvard. Setelah itu, Matt pun berjalan keluar sambil menyanyikan yel-yel GSI. Yes, I said I would hook you up. It's my ticket back to Harvard. Give me that! Dan film pun selesai. Secara keseluruhan film ini wah anjir keren banget sih bro. Cuman saya setelah menonton film ini masih gak rela aja gitu kalau Pat harus meninggal. Karena apa ya, memorable Pat tuh di otak saya masih melayang-layang bro. Mulai dari ketawanya, pembawaan sifat kepemimpinannya, masih gak ridho aja gitu kalau Pat harus meninggal. Namun saya tidak bisa berbuat banyak karena saya hanya penonton bukan sutradara yang mengatur film ini. Pesan moral yang terkandung di dalam film ini adalah
Kita harus lebih berani untuk menjalankan hidup, karena semakin kita diam, kita akan semakin diinjak-injak. Satu lagi, jalanan tidak pernah gagal menjadi seorang pecundang menjadi seorang pemberani. Saya Al izin undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.